baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh Yoga. Silakan Yoga pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, bagus sekali ya. Nah, untuk anak-anak semuanya ada yang sudah masuk hari ini? Hadir. Semuanya hadir ya? Hadir. Ya, bagus sekali. Nah, di pagi hari ini Bapak harapkan kalian semua sehat selalu di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa di kesayangan jiwa ya. Nah, sebelum lanjut mari kita lihat dalam pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari tidak lupa pakai masker, terus tetap jaga jarak, terus Sedia hand sanitizer. sedia hand sanitizer juga. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, bagus sekali ya. Nah, baik, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baik, bagus sekali anak-anak semuanya ya. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin mau menanyakan sesuatu sama kalian. Coba perhatikan di papan tulis. Kira-kira hewan yang pertama itu hewan apa? Burung. Burung. Terus hewan yang kedua? Kucing. Nah, kalau di rumah kalian punya burung nggak? Punya. Nggak punya burung? Kalau kucing punya? Punya. Punya. Lucu apa tidak? Lucu. Nah, kenapa Bapak tanyakan tentang burung? Tahu nggak maksudnya? Tidak ya. Karena kita hari ini akan belajar tentang ekosistem. Tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima. Di mana hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Ya, makanya Bapak tanyakan itu. Nah, adapun tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat. Nah, nantinya dalam pembelajaran ini setelah kalian mengikutinya, Bapak harapkan kalian mampu menganalisis ide pokok dan informasi penting dalam bacaan secara tepat. Terus yang kedua, kalian juga mampu membuat tulisan tentang daur hidup hewan, terutama yang mengalami metamorfosis secara benar. Yang ketiga, kalian mampu membedakan daur hidup dua jenis hewan berbeda secara benar. Nah, yang keempat, kalian mampu membuat karya tentang daur hidup hewan secara benar. Adapun yang kelima, kalian mampu membedakan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya, sudah sering dari kelas 4 sudah kalian belajar tentang tangga nada mayor, tangga nada minor,
lagu nasional bertangga nada minor secara baik maupun tangga nada mayor dengan benar. Ya, itu nanti tujuan belajar kita hari ini. Sudah paham anak-anak? Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita melakukan literasi sedina. Jadi silakan anak-anak dulu pelajari pembelajaran kita hari ini. Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk membaca. Silakan dibaca dulu materi belajar kita hari ini. Ya, itu kelas kita hari ini. Silakan anak-anak dibaca. Baca dengan baik ya materinya ya. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian melakukan literasi, tentunya kalian sudah mengetahui tentang apa-apa saja yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin tanyakan sesuatu. Kita kemarin sudah belajar tentang paragraf teks non fiksi. Ya, tentang paragraf teks non fiksi. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian, masih ingat apa tidak dengan apa itu paragraf teks non fiksi? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya kalau bisa jawab. Ya, silakan. Teks non-fiksi adalah teks yang memuat hasil pengamatan data-data dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi. Teks yang merupakan pengamatan hasil data-data. Yang lain bisa menjawab lagi? Angkat tangannya yang bisa menjawab lagi. Coba, siapa lagi yang bisa jawab? Angkat tangannya. Lia, coba Lia jawab. Apa itu paragraf teks non fiksi? Iya, bagus sekali ya. Jadi, paragraf teks non fiksi itu adalah teks yang memuat hasil pengamatan, data-data dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi. Setelah kalian tadi membaca atau mengetahui tentang apa itu pengertian teks non fiksi dan kemudian pokok pikiran sebuah paragraf, maka kita lanjutkan ke materinya, yaitu perhatikan paragraf berikut ini. Coba kalian perhatikan sama-sama ya. Nah, dalam slide PowerPoint yang Bapak tayangkan itu sudah ada sebuah paragraf. Nah, di sana coba siapa yang bisa membacanya? Angkat tangan. Tangannya. Ya, Berdian. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak, hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, terus coba dari yang perempuan, coba siapa yang bisa membacanya? Ayo. Ya, silakan Nadia dibaca. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Iya, bagus sekali ya Nadia ya. Nah, perubahan bentuk dalam satu tubuh atau pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan, itulah yang disebut dengan metamorfosis. Baik, untuk lebih jelasnya pengetahuan kalian tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, mari kita simak sama-sama videonya ya. Pernahkah kalian melihat hewan di sini? Setiap hewan memiliki cara berbeda dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain. Proses tersebut dinamakan daur hidup.
kalian sudah menyimak tentang video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan melalui slide PowerPoint. Nah, di bawahnya sekarang Bapak ingin melakukan tanya jawab dengan kalian. Setelah kalian tadi mengamati videonya, Bapak mau tanyakan sesuatu sama kalian. Apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis? Yang bisa jawab angkat tangan. Ya Nadia? Proses perubahan bentuk hewan. Ya, bagus sekali Nadia tadi sudah menjawab dengan perubahan bentuk hewan. Bagus, itu jawaban yang singkat tetapi jelas. Ya, bagian-bagian daripada metamorfosis itu ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, Metamorfosis tidak sempurna. ya, metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa sih kira-kira contohnya dari metamorfosis tidak sempurna? Ayo, sekarang saya jawab. Ya, silakan Dihayu. Belalang, kepik, kecoa, capung. Metamorfosis sempurna. Ya, Nadia coba yang sempurna. Kupu-kupu. Kupu-kupu lagi. Siapa yang bisa lagi jawab? Yoga, coba Yoga. Tawon. Tawon. Iya, kata bagus sekali. Lalat juga ya, bagus. Nah, jadi itu pengertian tentang metamorfosis sempurna. Nah, kembali lagi tadi ke belalang yang kalian katakan sebagai metamorfosis tidak sempurna. Kenapa belalang dikatakan mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ada yang bisa mungkin memberikan tanggapan atau jawaban? Ya? Karena tidak mengalami perubahan. Bagus sekali jawabannya ya. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan cara belalang betina bertelur, kemudian telur itu menetas menjadi larva. Larvanya itu sudah merupakan belalang muda. Proses pupanya juga sama. Pupanya itu juga merupakan belalang muda, langsung tumbuhlah menjadi belalang dewasa. Itulah yang menyebabkan belalang dikatakan tidak mengalami metamorfosis secara sempurna. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada gambar belalang. Dan gambar apa? Kupu. Kira-kira gambar yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu gambar yang mana? Iya, gambar nomor 1 yaitu belalang. Terus yang mengalami metamorfosis sempurna? Gambar yang nomor 2. Iya, gambar yang nomor 2 yaitu kupu. Ya, oke, bagus sekali. Masih semangat belajarnya? Kalau masih, untuk menambah semangat lagi, kita bernyanyi bersama-sama. Ayo bernyanyi bersama, ayo. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya ke seni budaya dan keterampilan, yaitu tentang tangga nada. Nah, jadi kembali kita mengingat pelajaran kelas 4 ya, di mana tangga nada itu ada dua. Tangga nada apa?
Ya, bagus sekali. Tangga nada itu ada dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri-ciri tangga nada mayor. Yang pertama itu bersifat gembira. Terus yang kedua bersemangat. Terus Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Do satu. ya, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ya. Kemudian kalau ciri-ciri tangga nada minor. Harus mayor atau minor? Ya, lagunya bersifat sedih. Terus lagu kurang bersemangat. Terus Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. ya, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Yang tadi kira-kira burung kakak tua tuh tangga nadanya mayor atau minor? Mayor. Mayor ya. Nah, di sini nada akhirnya juga do. Berakhir dengan nada do, tapi do-nya itu adalah do besar. Temponya sekarang dilihat untuk mencirikan tangga nada minor. Misalnya temponya 4/4. Kemudian juga lagunya kalau dinyanyikan lagunya riang apa sedih? Sedih. Ya. Nah, sampai di sana pembelajaran kita. Apa ada yang kurang jelas? Itu ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti, nah sekarang LKPD dan evaluasi yang sudah Bapak berikan, silakan kalian kerjakan secara kelompok. Ya. Jadi silakan LKPD dan evaluasinya dikerjakan. Silakan jawab. Bapak kasih waktu 30 menit untuk menjawab. Ya, silakan dikerjakan. A. Telur pupa jentik-jentik nyamuk. B. Telur ladang. Berikut ini yang mengalami hidup dalam dari ladang. Hewan yang mengalami tahu. Nah, baiklah anak-anak semuanya, karena kalian sudah selesai mengerjakan evaluasi dan LKPD-nya, mari kita jawab satu persatu mulai dari LKPD-nya yang kalian kerjakan. Ya. Nah, coba perhatikan papan tulis. Itu untuk soal LKPD pertama. Siapa yang kira-kira bisa menjawab kalimat utama pada paragraf tersebut yang sudah Bapak tayangkan di slide PowerPoint? Karangan yang bisa? Ya, silakan Nadia. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Iya, bagus sekali. Ya, dari paragraf pertama, itu kalimat utamanya adalah daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Bagus sekali Nadia. Coba dia, ayo Lianti. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat dia, ayo. Ya. Jadi untuk LKPD ini kalian sudah mengerjakan dengan baik walaupun masih beberapa ada yang masih salah ya. Jadi Bapak harapkan belajar lagi tentang membuat atau menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ya. Terus baik, kita lanjutkan ke evaluasinya. Mari kita sama-sama lanjutkan evaluasi. Pada
di sana. Yang nomor 1 siapa yang bisa jawab? Saya. Silakan Nadia. D. Yang merupakan proses daur hidup pada nyamuk adalah D. Telur jentik-jentik rupa nyamuk. Iya, telur, jentik-jentik, pupa, dan nyamuk. Jawabannya D. Yang nomor 2 siapa yang jawab? Ya, Nadia. Berikut ini hewan yang mengalami tahap jentik-jentik dalam daur hidupnya adalah A. Nyamuk. Iya, nyamuk. Jadi hewan yang mengalami jentik-jentik, proses jentik adalah nyamuk. Ya, jawabannya A. Bagus sekali bagian. Terus yang nomor 3 siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Lia, coba Lia. Dia menghasilkan anak dengan cara beranak. Jawabannya? Iya. Jawabannya beranak. Ya, D. Terus nomor 5 yang dijawab. Ya, silakan Lia Halim Wiyanti. Urutan daur hidup pada kupu-kupu adalah C. Apa itu? Telur, ulat, pompong, kupu-kupu. Ya, telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Bagus sekali. Nomor 6. Saya, Pak. Ya, Lia. Hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung karena dalam daur hidupnya tidak ada fase. Siapa? Jawabannya? D. Nimfa dan kepompong. Iya, nimfa dan kepompong. Terus, yang nomor 7. Saya, Pak. Ya, Sayunia lagi. Setelah memasuki tahap selanjutnya dalam daur hidup kupu-kupu yaitu pupa. Iya, telur pupa selanjutnya ya. Bagus sekali. Nomor 8. Saya, Pak. Silakan. Tahap memakan daun dalam daur kupu-kupu terjadi pada masa B. Ulat. Terjadi pada masa ulat. Bagus sekali ya. Terus nomor 9. Saya, Pak. Silakan ya Yudianti. Perhatikan gambar daur hidup kupu-kupu di bawah. Tahap larva terjadi pada nomor D. Nomor berapa? 2. Nomor 2 larva. Ya. Terus nomor terakhir nomor 10 siapa yang jawab? Saya, Pak. Ya silakan lihat. Metamorfosis sempurna terjadi pada D. Kecoa. Apa? Ya kecoa B. Bagus sekali. Nah dari keseluruhan siapa yang betul semua? Dari 10 soal yang betul semua siapa? Ada yang betul semua? Salah satu? Angkat tangan kalau salah satu. Yang salah satu angkat tangan. Salah 2? Ya, Pak. Salah 3? Yang salah lebih dari 3 ada? Salah 1 dan salah 2. Bagus sekali ya. Jadi di rumah kalian belajar lagi yang baik. Sekarang silakan kumpulkan tugas-tugas yang sudah kalian buat untuk Bapak nilai. Ya, silakan dikumpulkan. Yang akan tadi dikumpulkan. Silakan ada di meja Bapak sini, sebelah sini. Silakan ada. Silakan ada saja. Duduk lagi kalau sudah kumpul. Duduk lagi. Oke. Silakan kumpulkan saja. Nah, duduk yang baik kembali. Ya. Nah, baik. Setelah kalian mengumpul tugas-tugas kalian semua, maka tiba saatnya kita untuk menyimpulkan. Mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira? Apa yang didapat dari hari ini? Coba. Metamorfosis. Iya, metamorfosis. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan untuk kesimpulan? Daur hidup hewan. Bagus, Febian. Apalagi kira-kira? Ekosistem. Terus ada lagi? Seni.
seni. Ada lagi? IPA. Pengertian teks dan fiksi. Iya, pengertian teks dan fiksi. Ya. Dan juga apa lagi? Iya, pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, jadi mari Bapak bantu kita bersama-sama juga menyimpulkan ya. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang daur hidup hewan. Di mana daur hidup hewan itu sama artinya dengan metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk hewan mulai dari sejak lahir sampai tumbuh dewasa, baik dari pertumbuhan dan perkembangannya. Ya. Nah, kemudian materi yang kedua yang kita pelajari yaitu tentang teks non fiksi dan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Di mana pengertian dari pokok pikiran itu adalah merupakan gagasan utama atau ide pokok yang ada dalam sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu bisa berada di depan, di tengah, dan di akhir paragraf. Ya, serta kita juga belajar tentang tangga nada. Ya, tangga nada itu adalah nada-nada yang digunakan dalam sebuah lagu. Tangga nada itu dapat dibagi menjadi dua tangga nada. Mayor dan minor. Iya, mayor dan minor. Jadi mengerti itu anak-anak? Ya, bagus sekali ya. Jadi gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Iya, bagus sekali ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian semua semangat dan ingat untuk besok kita akan belajar tentang tema 5, subtema 5 pembelajaran kedua. Ya, jadi kalian belajar di rumah dengan baik, pelajari materi kita untuk besok. Ya, sebelum kita mengakhiri sebuah pelajaran, mari Bapak sajikan sebuah lagu untuk kalian. Kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Ya. Indonesia.
ya anak-anak semuanya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Tadi dipimpin oleh Yoga, sekarang Yoga kembali memimpin doa. Yoga. Mulai. Selesai. Baik, Bapak akhiri dengan ucapan para Santi. Om Santi Santi